Tahukah Anda bahwa Rosalina bukan saja mungkin saudara perempuan Peach, malah dia juga mempunyai seorang abang yang hampir tiada siapa ingat. Dan dengan film baharu Super Mario Galaxy, kita menjadi benar-benar keliru tentang asal-usul sebenar Rosalina. Karena kisah Rosalina dalam film itu sangat berbeza dengan kisahnya dalam permainan video. Tetapi dengan sedikit maklumat yang kita tahu, kita sudah boleh mendapat gambaran tentang seluruh kehidupan dan sejarahnya dalam alam semesta Mario. Jadi bersedihlah, karena hari ini Anda akan paham siapa sebenarnya Rosalina dan bagaimana dia berkait dengan apa yang kita lihat dalam film Super Mario Galaxy. Dalam film itu, Rosalina diperkenalkan kepada kita sebagai seorang putri misteri dari angkasa lepas yang nampaknya tidak banyak diketahui tentang dirinya. Mereka hanya tunjukkan bahwa dia adalah kakak kepada Peach dan mereka tinggal bersama di sebuah planet kecil sejak kecil lagi. Mereka bermain, ketawa, dan berseronok bersama. Tetapi yang paling mengejutkan ialah kedua-duanya mempunyai kuasa yang agak luar biasa. Dan sebenarnya mereka berdua boleh menggabungkan kekuatan untuk mencipta kehidupan dan meningkatkan lagi kuasa itu. Ia bukanlah kuasa biasa. Dan sebab itulah Bowser ingin mendapatkan kuasa kedua-dua gadis ini untuk menaklukki alam semesta. Jadi Rosalina membuat keputusan yang sangat sukar, berpisah dengan Peach untuk melindunginya. Atas sebab inilah dia menghantar Peach ke kerajaan cendawan dan dia tinggal bersendirian. Lama-kelamaan, Rosalina mula berlatih dan membina tenteranya sendiri yang terdiri daripada lumas. Mereka memanggilnya Mama dan dia menjadi pembimbing mereka di angkasa. Dia melindungi angkasa, sama seperti Peach melindungi kerajaan cendawan. Yang menariknya, dengan cerita ini, kita boleh mendapat gambaran bahwa Peach, selain daripada Rosalina, mungkin mempunyai lebih ramai ahli keluarga di luar sana di planet-planet lain. Mengikut logik film itu, kemungkinan besar Daisy juga merupakan sebahagian daripada keluarga Rosalina dan Peach. Ini meninggalkan kita dengan satu persoalan besar. Apa yang terjadi kepada ibu bapa mereka? Mungkin ada antara Anda yang menyebut bahwa dalam diari Rosalina yang kita lihat dalam film itu, dia menyatakan bahwa dia dan Peach kedua-duanya diperbuat daripada debu bintang. Tetapi bukanlah mereka secara ajaib muncul dari angkasa kerana mana-mana komet atau bintang yang meletup. Penjelasannya sangat menarik, sebab kalau Anda tak tahu, segala-galanya di alam semesta ini diperbuat daripada debu bintang, termasuk kita juga. Bukan saya yang kata, sains yang kata. Jadi kemungkinan besar dalam keluarga Peach memang ada seorang ibu dan ayah. Dan disinilah perbandingan dengan permainan video itu bermula. Sebab saya rasa dalam arti tertentu jalan ceritanya berubah dalam film itu, tapi pada masa yang sama ia masih berkait dengan beberapa bahagian penting dalam cerita permainan video itu. Dan dalam permainan video itu, mereka beritahu kita dengan tepat apa yang berlaku kepada ibu bapanya. Malah Rosalina juga ada seorang saudara lelaki. Sebab dalam Super Mario Galaxy, kisah Rosalina tidak bermula seperti dalam film itu. Dalam permainan itu, Rosalina hanyalah seorang kanak-kanak yang memang mempunyai keluarga. Disebutkan bahwa dia tinggal bersama ayahnya, ibunya, dan saudara lelakinya. Sebenarnya, dalam kisah ini juga diceritakan bahwa Rosalina sangat takut kehilangan ibunya. Tetapi malangnya, ketakutan ini menjadi kenyataan karena ibunya akhirnya meninggal dunia. Selepas itu, Rosalina terus berharap bahwa suatu hari nanti ibunya akan kembali. Tetapi tepat pada masa itu, apabila dia bertemu dengan seorang Luma yang tersesat, dan secara ironinya, Luma ini juga sedang mencari ibunya. Jadi permainan ini memberitahu kita bagaimana Rosalina bertemu dengan para Luma dan memutuskan untuk membantu mereka. Mungkin karena dia sudah tahu bagaimana rasanya kehilangan seorang ibu. Dia membuat keputusan untuk pergi ke angkasa, tanpa tahu sama ada suatu hari nanti dia akan kembali. Jadi bertahun-tahun berlalu mereka coba mencari ibu kepada bintang kecil ini dan Rosalina membesar jauh dari keluarganya dan di galaksi lain. Dengan berlalunya masa, semakin ramai Luma yang datang. Dan mereka tinggal karena mereka percaya padanya. Jadi tanpa disedari, Rosalina menjadi ibu mereka. Dan setelah Rosalina memahami bahwa dia tidak akan pernah kembali ke rumahnya, bersama-sama dengan para Luma, mereka membina apa yang akan menjadi Balai Cerap, rumah baru mereka di angkasa. Tetapi pada suatu ketika, Rosalina memutuskan untuk kembali ke planet asalnya, supaya dia tidak lupa dari mana asalnya. Tetapi malangnya, dia sudah tidak menemui keluarganya lagi. Walaupun begitu, dia tetap memutuskan untuk kembali setiap 100 tahun untuk melawat planet kedumarannya dan tidak membiarkannya dilupakan.
Ini menjelaskan hujan komet yang kita lihat pada permulaan permainan Super Mario Galaxy. Jadi, dalam permainan, kisah Rosalina memang agak sedih dan tragis karena dia kehilangan hampir seluruh keluarganya dan membesar sendirian di angkasa. Di sini tidak disebutkan bahwa Peach ialah saudara perempuannya atau bagaimana dia dapat menemuinya. Jadi, bagaimana semua ini berkait dengan apa yang ditunjukkan kepada kita dalam film itu? Ini dijelaskan dengan 3 teori yang berbeda. Ada yang berpendapat bahwa Rosalina dan Peach memang mempunyai ibu bapa, dan mungkin kita akhirnya akan mengenali mereka dalam film Mario yang akan datang. Namun naluri kita mengatakan bahwa berdasarkan cerita yang kita lihat dalam permainan video, mungkin mereka sudah pun meninggal dunia. Namun begitu, seperti yang kita lihat dalam film Mario, mereka suka memberikan kita imbas kembali ketika mereka masih kecil, dan di situ mereka akan menunjukkan lebih banyak tentang ibu bapa mereka. Teori lain mengatakan bahwa abang yang disebut dalam permainan video telah diubah dalam film supaya kini bukan abang tetapi kakak, yaitu Peach. Mungkin kedua-dua mereka, dan mungkin juga Daisy, berasal dari planet di mana terletaknya kerajaan Cendawan. Dan di sini jalan ceritanya akan diubah supaya bukan sahaja Rosalina pergi membantu mencari ibu kepada bintang-bintang kecil itu, tetapi dia juga membawa Peach bersama. Sebab itulah kita melihat mereka di sebuah planet yang terapung di angkasa lepas, sangat mirip dengan jalan cerita dalam permainan video apabila Rosalina dan Lumos tinggal di sebuah planet. Dan akhirnya, teori ketiga menjelaskan bahwa kemungkinan besar Rosalina bukanlah adik-beradik kandung sepenuhnya. Sebaliknya, mungkin dia juga telah dijumpai sejak kecil lagi. Dan dia menjadikannya sebahagian daripada keluarganya, sama seperti yang dia lakukan dengan Lumos. Kita tahu bahwa Peach juga berkongsi kuasa yang sama dengan Rosalina. Dan mungkin atas sebab inilah dia tidak mahu meninggalkannya sendirian. Karena Rosalina juga sudah tahu bahwa ada kuasa jahat yang ingin mengambil kesempatan ke atas kuasa yang sama ini. Dan sebenarnya itulah sebab mengapa Rosalina memutuskan untuk menghantar Peach ke kerajaan Cendawan. Dengan mengetahui perkara ini, kita juga mendapati kemungkinan bahwa Peach dan Rosalina bukanlah satu-satunya yang mempunyai kuasa ini. Mungkin ada lagi, dan disinilah Daisy muncul. Orang-orang yang terhubung dengan kuasa yang sama, tetapi berada di planet yang berbeza. Dan sebab itulah mereka dianggap sebagai adik-beradik bukan karena darah, tetapi karena kuasa yang mungkin mereka miliki sejak lahir dan kongsi bersama. Dan inilah yang kita tahu setakat ini tentang Rosalina. Tinggalkan di ruangan komen jika Anda menemui butiran lain. Kita akan berjumpa lagi dalam video seterusnya.